berusaha untuk menuju ke menertibkan jalur. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ferry Amir, wartawan Tribun Jabar. Saudara melaporkan terkait kondisi terkini ini jelang kunjungan Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya untuk meninjau korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Ferry, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Dan itu sebabnya naik gunung juga mengolah kemampuan kita untuk peka pada sedikit salah tergelincir kena batu kaki patah itu. Jadi menguji kesabaran itu dengan naik gunung. Dan dalam politik kita nggak boleh sabar. Kalau sabar ya, sama-sama. Ya. Baik, saudara, bisa kami informasikan bahwa sampai saat ini masih banyak warga korban gempa di Cianjur, Jawa Barat yang memang masih menantikan bantuan. Banyak dari mereka yang sudah menerima bantuan, namun bisa diinformasikan bahwa bantuan yang mereka terima ini bisa dikatakan belum merata lantaran ada beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa, namun kemudian tidak bisa menerima bantuan lantaran belum ada akses menuju ke titik lokasi pengungsian, lantaran banyaknya reruntuhan bangunan yang masih menutupi akses jalan menuju ke lokasi tersebut. Tadi dari BPBD setempat juga telah mengatakan bahwa posko bantuan memang sudah diberikan atau sudah didirikan begitu, sehingga nantinya apabila ada pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan diharapkan untuk menyalurkan bantuan tersebut dan dipusatkan terlebih dahulu ke posko yang sudah didirikan, baru nanti dari pihak yang bertugas di posko tersebut yang nantinya akan menyalurkan ke wilayah-wilayah yang terdampak dari gempa Cianjur ini agar nantinya bantuan yang memang disalurkan ini bisa merata ke seluruh korban dari gempa di Cianjur, Jawa Barat. Meskipun bantuan seperti logistik dan makanan juga sudah diberikan, namun warga sebagian besar juga masih mengeluhkan terkait pakaian yang belum mereka dapatkan lantaran memang distribusi bantuan yang sampai saat ini masih belum merata. Sore, saya Denza Falevi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur bahwa saat ini tengah berlangsung pembangunan posko darurat bencana yang dilakukan oleh sejumlah TNI ya Tribuners. Yang diketahui bahwa tadi siang telah terjadi gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur, dan di mana Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur ini sejumlah pasiennya dirawat untuk di luar, mengingat bahwa gempa susulan terus terjadi ya Tribuners, dan pasien pun akhirnya dirawat di luar, dan sejumlah korban yang berdampak dari gempa juga sejumlahnya juga dilarikan ke rumah sakit ini Tribuners. Jadi kondisinya kurang lebih seperti ini, para pasien dirawat di luar ya Tribuners. Adapun pihak dari rumah sakit sendiri tadi yang saya dapat informasinya bahwa belum berani untuk memasukkan pasiennya kembali ke dalam ruangan mengingat masih ada terjadi gempa susulan, seperti itu Tribuners. Jadi seperti ini pemandangan untuk jumlah pasien yang berada di dalam. Mungkin nanti kita bisa wawancara ke salah satu pasien yang mungkin tadi sempat terjadi gempa, bagaimana ceritanya saat kondisi gempa berlangsung.
Pak, aku dari Tribun Jabar, izin wawancara boleh nggak? Cerita terkait tadi pas berlangsung gempa gimana? Jadi kan tadi lagi di ruangan, ada gempa. Saya istri yang sadar pertama. Saya karena pengaruh obat mungkin jadi nggak begitu sadar. Istri ngajak, ayo keluar cepet gempa. Gitu. Pas keluar gempa, barang-barang semua ketinggalan. Mau ngambil jaket juga nggak bisa ke atas. Panik ya Pak pokoknya. Tadi gimana kondisi di dalam ruangan tuh? Balik lagi di TTS Tanyaku Terjawab Show. Saya baru pulang dari Amerika. Kenapa tiba-tiba sombong? Kita lagi ngobrol biasa nih, show-nya di mana nih tiba-tiba saya dari Amerika. Kenapa? Karena orang Amerika ternyata negara mereka menghargai saya. Loh kenapa tuh? Topi di sana tulisannya inisial gua semua. Bukan. Sampai si ini tuh jatuh. Sampai itu jatuh. Si lambung infus tuh jatuh ke bawah. Lambung infus jatuh. Saking kencengnya ya, Ada sih video, cuman makanya jadi pas turun juga saya videoin. Terus gimana untuk saat ini diarahkan untuk di luar saja ya dari pihak rumah sakit? Luar saja karena infonya masih menunggu BMKG. Menunggu BMKG. Tadi ada sempat gempa susulan nggak sih Pak? Tadi kerasa udah 3 kali. Udah 3 kali pas di luar. Pas di luar. Pas sudah di luar kita kerasa udah 3 kali. Oh, ada gempa susulan ya Pak? Iya, 3 kali dari sempat di sini di tempat tempat berteduh ya. Kita mau parkiran lagi ke tempat terbuka lagi, tempat terbuka lagi udah 3 kali. Iya. Karena tadi ya masih trauma mungkin gempa. Ya. Masalahnya sekarang dengan siapa Pak siapa? Taufan. Taufan. Makasih banyak ya Pak Taufan. Masih. Nah itu dia Tribuners, salah satu cerita dari salah satu korban atau pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur, bahwa tadi dirinya menceritakan gempa terjadi cukup kencang dan mengguncang hingga obat infusnya terjatuh ke lantai. Seperti itu. Adapun hingga kini dapat saya laporkan kembali pihak dari TNI sudah membangun posko darurat bencana yang dimana posko ini juga menerima untuk sejumlah korban yang hingga kini masih belum diketahui totalnya ada berapa dari dampak gempa terjadi ya Tribuners, seperti itu. Baik pemirsa, di lokasi kawasan pintu masuk ya ke kawasan Kecamatan Cugenang di kawasan Cijedil berdiri posko-posko kesehatan. Salah satunya adalah dari Badan Intelijen Negara RI. Pada hari ini BIN RI melaksanakan bakti sosial pengobatan gratis dan pembagian sembako di lokasi kawasan ini. Lihat hadir Kabinda Jawa Barat, juga ada pembagian sembako ya. Lihat ini lokasi bangunan-bangunan juga masih belum diperbaiki ya, mana genting-gentingnya di atas masih pada rusak pemirsa. Dan di lokasi ini mungkin akan bagikan sembako ya yang digelar oleh Badan Intelijen Negara. Lihat ini pada korban yang menanti pembagian sembako misalnya. Ini beragam jenis kue ya untuk anak-anak, kue roti, ada Pampers, minuman, aqua, kemasan, ada mie instan, perlengkapan ibu, bayi, juga dibagikan di lokasi ini pemirsa. Proposalnya dikirim lewat email aja.
Kan eranya sudah digitalisasi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa jeneng anak wedok. Jeng, pembicaraan kita akhiri sekarang ya. Assalamualaikum. Pi, Papi, sini topi. Telepon Papi. Makasih banget lo ya. Kok tahu sih kalau saya tuh kemarin pengen roti bakar? Namanya siapa deh? Mika, Pak. Temennya Dila. Iya, Pak. Alah, masa cuma teman? Ayo, paham. Saudara korban gempa di Cianjur, Jawa Barat sampai saat ini memang masih menunggu bantuan. Di antaranya adalah aksi yang dilakukan oleh seorang ibu korban gempa Cianjur yang harus berdiri selama berjam-jam di jalanan demi bisa meminta bantuan Pampers. Ia sambil menggendong sang buah hati meminta bantuan dari pengendara yang sedang melintas di jalan lantaran tidak mendapatkan stok bantuan Pampers selama berada di tenda pengungsian. Tak hanya itu, ratusan warga yang berada di wilayah Mangunkerta, Kabupaten Cianjur juga hingga saat ini masih terisolir
Dan diketahui bahwa banyak anak-anak hingga balita yang sampai saat ini belum mendapatkan penanganan pasca terdampak gempa di Cianjur. Ada banyak ibu hamil yang juga berada di pengungsian yang berada di area perkebunan ini. Ratusan warga masih terisolir dan juga tim kemanusiaan berusaha untuk terus turun ke lapangan untuk memberikan bantuan. Saat ini saya tengah berada di Kampung Panumbangan, Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Ini di depan saya ada sejumlah ibu-ibu bersama balitanya sejak 3 jam lalu berdiri di pinggir jalan mencari pampers untuk anak-anaknya. Sampai saat ini walaupun puluhan truk dari aparat kepolisian dan TNI sudah melintasi jalan yang saya lalui ini, namun belum terlihat ada bongkar muat bantuan yang diturunkan di Kampung Panumbangan. Nah, ini para ibu-ibu ini sambil menggendong anak-anaknya berdiri meminta pampers kepada para relawan yang terjebak macet di jalan ini. 大家好，欢迎再次收看 Smart 投资教室，我是主持人峰哥哦。大家有没有注意到，最近呢，电动车的议题越来越热门哦，很多人都在讨论，而且路上也看到越来越多的电动车哦。像上次我叫了 Uber， 来的就是一台电动车哦，真的是非常的普及到我们的日常的生活里面。但是呢，这中间呢也有一些趋势哦，还有一些投资的相关的议题呢，很值得大家来注意哦，特别是一些税负的优惠啊，各国努力的政府推出政策来补助这一方面啊。那今天我们知道大家很关心这一议题，我们找到2位专家来先帮大家介绍一下这2位专家啊。第一位是我们汽车达人美女廖云婷，谢谢社长，我刚开始讲我要是美女的title，马上帮我加。这个不用讲这个 title， 大家也都知道是美女。好，那第2位是我们的真的是汽车专家，也是这个投资方面的专家也就是我们的群益智慧联网电动车基金经理人洪玉婷，给玉婷跟大家打招呼。大家好，我是群益智慧联网电动车经理人洪玉婷。那我们想首先来请教一下莹婷我们知道那个电动车就是从汽油到电动车也经过很多世代开始是汽油，后来有一阵子油电混合车很流行，后来一阵子怎么大家不谈油电混合车了，又进入到纯电动车的时代你自己应该在主持这个汽车相关节目也看过这个演进你先来帮我们分享一下你自己的。这演进真的是快到目不暇接。虽然我们之前一开始还觉得说还有一段时间，但是它真的是太快了。你看现在政府的态度还有这个汽车品牌态度完全不一样。如果我做个很简单的比喻，2007年Apple 推出了第一台就是 iPhone，整个就是改写了智慧型手机要进行一个大革命。那电动车在这个阶段，我想也是而且呢，你记不记得2012年6月22号，特斯拉卖出了第一台的 Model S， 那个时候开始呢，就是交通的革命开始。其实那时候传统车厂还想说，这个可行吗？大家还有很多的疑虑，对不对？但是没想到短短的几年内呢，话语权都被特斯拉端走了。讲到电动车，先想到特斯拉，这个传统车厂面子有点挂不住，对不对？但是这样子演进之下呢，我记得我第一次试到特斯拉2014年吧，那时候还是车主自己带到台湾，我也是试了很多超跑，也试了很多市售车。那我坐上特斯拉，我就想说，不过就是个吃电的车吧，但是一上去10秒内。我整个傻住了，眼前一片空白。你要想象大怒神坐下来垂直，然后会有一个 G 值，那你把它变成横向的，它是横向这样子，但1秒、2秒、3秒，我是脑袋一片空白。然后当我回过神的时候，问一下旁边开车的人，那个还是超跑玩家呢，将军他平常开都是1000匹马力，700匹马力起跳。我问他说，给他洗刚刚是怪物还是怎样？我发生什么事了？他就跟我说。Dilaporkan ada sekitar 2 bayi dan juga 8 balita yang ada di posko pengungsian RT 1 Kampung Panumbangan.
lihat masih banyak anak-anak kecil di kampung ini. Nah, semua bantuan dari tadi terus berjalan ke arah Desa Bonjet. Padahal di sekitar Desa Panumbangan ini juga, yang sebelum Desa Bonjet ini juga banyak rumah yang rubuh dan ratusan warga mengungsi. Ini ada bala bantuan, namun semua bantuan naik ke atas semua ke Desa Bonjet. Bu, punten boleh wawancara ya, Bu ya? Ibu namanya siapa, Bu? Ayeni. Hah? Ayeni. Ayeni, anaknya ada berapa, Bu, yang balita? Ada 3. Balitanya? Balita 2, yang udah sekolah 1. Bu Yeni, ini saya lihat tadi kan Ibu dari 3 jam lalu berdiri di sini di pinggir jalan. Ibu lagi ngapain sih, mau apa gitu? Beli pempes buat anak, soalnya kan kena korban gempa. Ya, kondisi keuangan kan gak jelas. Jadi kita minta-minta sama yang relawan. Sampai sekarang belum ada bantuan tapi, Bu? Ada, tapi maksudnya tenda lebih utama. Itu ada tenda, cuman pada bocor. Jadi pengen yang layak lah buat baju, buat anak. Jadi masih butuh tenda dan pampers tadi ya, Bu ya? Cuma terpal biasa lagi bocor-bocor. Nah, tadi udah ada yang ngasih belum sih bantuan dari relawan-relawan yang lewat di jalan ini? Ada, cuman masih kurang ya stoknya? Soalnya kan anak balikannya masih ada di sana, bukan anak saya aja. Ini ada bantuan dari tadi, saya lihat ada truk dari Basarnas. Namun sepertinya stok bantuan masih belum terdistribusi. Balik lagi di Tetes Tanyaku Terjawab Show. Saya baru pulang dari Amerika. Kenapa tiba-tiba sombong? Kita lagi ngobrol biasa nih, show-nya di mana nih, tiba-tiba saya dari Amerika. Kenapa? Karena orang Amerika ternyata negara mereka menghargai saya. Loh, kenapa tuh? Topi di sana tulisannya inisial gua semua. Bukan. Gua beli itu. Bukan, Pak. Anjir. Bukan Anda ke sana semua DC Deddy Kobuzir dijual semua topinya. ada DC. Enggak, itu kotanya DC. Washington DC. Itu. Nggak ada mana Washington. Itu di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya. Nah, tuh Washington kan? Iya, benar. Jadi gue pikir nama gua tadinya DC doang. Pala dia kenapa gede banget ya? Iya, emang pala gua gede banget nih. Gua kalau nyari topi susah banget. Iya, mas gede itu ya. Gua kalau nyari topi susah banget, pala gua gede banget. Oke, kita mau bahas tentang ini ya, kebiasaan anak-anak muda, milenial dan sebagainya, atau ini apa namanya, Gen Z atau ya pekerja-pekerja yang ini eksekutif muda yang biasanya menggunakan kartu kredit ya. Saya pribadi ini apa namanya pakai kartu kredit tapi auto debit. Jadi kalau misalnya tiap akhir bulan tuh kan suka ada ininya, langsung daftar potong. transaksi. Sombong Anda maksudnya. Kok gitu? Enggak, biar gampang daripada kita nyatet pengeluaran. Ya, kalau gitu nggak perlu pakai kartu kredit. Distribusi dengan lancar. Hah? Iya, belum terdistribusi lancar ya, Bu, bantuannya ya? Harusnya per RT atau per RW ya, Bu, dikumpulin ya. Saudara, terkait viralnya video sebuah pengadangan logistik, Kepala Desa Padaluyu, Desi Susilawati mengatakan, warga yang mencegat mobil bantuan tersebut diakui tidak berniat untuk menjarah, namun dengan sengaja menghentikan mobil logistik karena mengaku membutuhkan bantuan. Sejumlah warga itu diakui sang kepala desa terpaksa menghentikan iring-iringan kendaraan mobil logistik karena sejauh ini merasa bahwa bantuan tidak merata. Mereka diakuinya hidup di 7 terpal dan hanya ada 1 tenda yang bisa ditempati dengan layak.
Menurut Kepala Desa, bantuan sejak kemarin hanya lewat saja dan belum ada yang diberhentikan di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan relawan yang membawa sejumlah bantuan tersebut diharapkan dapat diserahkan ke desa tersebut sehingga bantuan kemudian tersampaikan dengan merata. Sebelumnya, video dugaan adanya penjarahan ini viral dalam sebuah video yang diunggah seorang relawan di akun Twitter. Relawan tersebut mengaku dicegat oleh warga dan diminta agar menurunkan bantuan. Dari kesaksiannya, warga tersebut menghentikan semua mobil logistik yang melintas. Relawan itu pun akhirnya memilih untuk mundur dan melewati jalur lain. Pasalnya telah beberapa kali dijelaskan, namun warga tersebut tetap enggan mengalah dan terus memaksa agar relawan menurunkan logistik yang sedang dibawa. Relawan tersebut akhirnya memilih untuk melintasi jalur lain dan menuju ke Desa Sarampat di wilayah Cigunang, Kabupaten Cianjur. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Mundur. Kita lanjut perjalanan ya. Kita sekarang udah di Gasol Kulon. Mudah-mudahan kita bisa tembus. Ini juga dampak terparah ya, Gasol. Tapi alhamdulillah ada banyak banget relawan di sini. BNPB juga tuh tendanya udah ada di dalam. Ya artinya untuk sementara Gasol seperti yang gue sampaikan semalam, kondisinya juga kurang ini ya. Mereka kurang banget bantuan logistik. Tapi kalau dilihat saat ini, alhamdulillah. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Kepolisian langsung bertindak tegas seusai adanya kabar terkait penjarahan bantuan untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Polisi menginformasikan sudah berhasil mengamankan warga yang mencegat mobil pengangkut bantuan dan juga ambulans. Kendaraan pengangkut bantuan dan ambulans ini akan mengantarkan bantuan sedianya untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengonfirmasi kejadian tersebut. Menurutnya saat ini pelaku yang mencegat mobil bantuan itu sudah diamankan kepolisian. Pelaku juga sudah diperiksa intensif oleh pihak kepolisian. Kepala Desa Padaluyu, Desi Susilawati mengatakan, warga yang mencegat mobil bantuan tersebut diakuinya sedianya tak mungkin berniat untuk menjarah. Namun sengaja menghentikan mobil logistik karena membutuhkan bantuan. Sejumlah warga itu diakuinya terpaksa menghentikan iring-iringan kendaraan mobil logistik karena sejauh ini merasa bantuan tidak merata. Mereka pun diakuinya hidup di 7 terpal dan hanya ada 1 tenda. Menurut Kepala Desa, bantuan sejak kemarin memang belum sampai ke wilayah yang ditempati oleh ketiga pelaku. Dirinya mengatakan relawan yang membawa sejumlah bantuan ini juga diharapkan bisa menyerahkan ke desa sehingga bisa membantu warga desa yang terdampak gempa dan belum menerima bantuan secara merata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama dua teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, saudara, pihak kepolisian sudah mengamankan 3 pria yang viral di media sosial seusai menyetop mobil yang membawa bantuan logistik untuk korban gempa Cianjur. 오피스 로맨스 레시피 더 매직 북. 최고의 건강식 리얼푸드 레스토랑 오픈 100일 전. Permintaan maaf dari pelaku ini juga termuat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Polres Cianjur pada Rabu 23 November. Polres Cianjur juga telah mengamankan pelaku. Ketiga pelaku adalah Ferry, 24 tahun, kemudian Rosadi, 30 tahun, dan juga Juhendi, 32 tahun. Pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menyadari apa yang telah dilakukan ini telah membuat keresahan di masyarakat. Mereka pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ferry mengatakan perilakunya tersebut tidak patut untuk dicontoh, karenanya ia meminta warga lain tak melakukan aksi yang sama. Diakui oleh Ferry, pihaknya memang kekurangan bantuan untuk korban gempa Cianjur. Namun ia lantas meminta agar warga yang kekurangan bantuan melapor pada pihak terkait agar tidak melakukan aksi tak pantas seperti apa yang dilakukan oleh Ferry dan kawan-kawan ini. Video dugaan penjarahan ini, saudara, telah viral di media sosial dan pertama kali dibagikan oleh seorang relawan di akun Twitternya. Relawan tersebut mengaku dicegat oleh warga dan diminta agar menurunkan bantuan. Video juga disertakan oleh relawan tersebut dan dalam kesaksiannya warga ini atau Ferry dan kawan-kawan ini menghentikan semua mobil logistik yang sedang melintas. Relawan tersebut akhirnya memilih untuk mundur dan melewati jalur lain. Pasalnya beberapa kali warga tetap enggan mengalah dan terus memaksa agar logistik itu diturunkan. Kami telah memiliki video pernyataan permintaan maaf dari pelaku penjarahan ini, saudara. Kami tampilkan video lengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama dua teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, seusai Polres Cianjur menangkap 3 orang yang melakukan pengadangan dan penjarahan terhadap kendaraan logistik yang membawa bantuan untuk korban gempa Cianjur, Polres Cianjur juga telah melakukan pembinaan terhadap ketiga orang ini.
Adanya pengadangan terhadap kendaraan logistik ini Halo Tribuners, jumpa lagi di podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara. Kali ini kita akan membahas tema seputar gigi berlubang dan dampak panjangnya. Dan kali ini Mutiara tidak sendirian karena telah hadir bersama Mutiara dokter gigi yang sangat cantik dan tentunya hebat nih Tribuners, yaitu Dokter Gigi Amalia Trisnaning Tias, SPKG. Halo dok. Ya. Bagaimana nih dok kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali. Jadi hari ini kita akan membahas seputar gigi berlubang dan dampak jangka panjangnya bersama dengan Dokter Amal. Nah Tribuners, mungkin Tribuners di rumah kan memiliki beberapa permasalahan di gigi Tribuners, entah itu berlubang ataupun nyeri diakibatkan gigi berlubang. Kita akan bahas di podcast Tribun Lampung kali ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan podcast Tribun Lampung dengan tema gigi berlubang dan dampak jangka panjangnya bersama dengan Mutiara dan juga Dokter Amal selama 30 menit ke depan. Nih Dokter Amal, jadi kan kalau misalkan kita berbicara masalah gigi, sebenarnya gigi yang sehat itu seperti apa sih dokter? Gigi yang sehat itu yang pasti dia bentuknya utuh seperti waktu dia pertama kali tumbuh. Jadi tidak ada defek, masih seperti normalnya gigi gitu. Terus susunannya rapi itu artinya dia menjadi gampang dibersihkan, sehingga dia kalau gampang dibersihkan otomatis makanan lebih cepat dibersihkannya dari gigi yang menempel itu, jadi sehingga tidak terjadi karies atau lubang gigi gitu. Terus itu sebenarnya kesehatan secara umum setubuh ini juga mempengaruhi terhadap gigi juga gitu. Jadi apa yang dibilang sebagai gigi yang sehat ya otomatis dipengaruhi sama tubuh yang sehat gitu. Oke, jadi memang saling berkoordinasi atau bersinergi ya antara gigi dan juga tubuh ya. Nah, biasanya dokter kan Tribuners di rumah mungkin dari kecil atau mungkin udah di usia dewasa memiliki permasalahan gigi, yaitu gigi berlubang. Betul. Kan gigi berlubang ini mungkin ya dihadapin lah oleh beberapa Tribuners di rumah. Sebenarnya apa itu gigi berlubang dok, dan seperti apa sih ciri-cirinya dok? Gigi berlubang itu sebenarnya adalah salah satu penyakit yang diderita oleh nggak memandang umur. Pokoknya dari semenjak kita punya gigi sampai kita meninggal, selama kita punya gigi itu adalah penyakit yang utama di gigi, yaitu lubang gigi. Paling banyak dialami ya dok? Dialami ya. Jadi lubang gigi itu terjadi karena biasanya ada 4 faktor. Apa aja tuh dok? Lubang gigi itu terjadi kalau misalnya 4 faktor ini terpenuhi. Yang pertama adalah host itu artinya giginya. Kita nggak mungkin gigi bolong kalau nggak ada giginya kan? Iya betul. Ya gimana gitu ya? Masa besi nggak nanti yang bolong? Jadi pertama ada hostnya, yang kedua itu environment. Environment itu di dalam mulut kita itu seperti ya tadi kesehatan tubuh secara umum, terus itu kondisi saliva atau air ludah. Kemudian yang faktor yang ketiga nih, faktor yang ketiga ini adalah bakteri. Bakteri di dalam rongga mulut itu ya di mulut ini memang sarangnya bakteri, tapi ada bakteri baik, ada bakteri buruk. Selama bakteri baik dan bakteri buruknya itu seimbang. Tidak akan terjadi karies. Lalu yang keempat adalah waktu. Jadi semua keempat faktor ini harus terpenuhi
untuk menjadinya karies. Jadi bagaimana tidak terjadinya karies ya, mengeliminasi salah satu faktor gitu. Oke, jadi memang ada 4 faktor yang bisa dikatakan gigi itu berlubang ya Mbak ya? Iya. Oke, yang pertama harus ada giginya. Kedua environmentnya ya, dari yang sudah dijelaskan kalau environment artinya itu keseluruhan gigi dan juga tubuh dari manusia. Terus juga yang ketiga tadi Mbak sebutkan apa Mbak tadi? Karies Waktu ya? dan bakteri. Iya, bakteri dan juga waktu. Nah Mbak, tadi kan udah disebutkan nih, sebenarnya penyebab gigi berlubang itu apa saja sih Mbak? Mungkin dari makanan. Nah katanya kan banyak yang sering ngomong di Tribuners, jangan makanan manis katanya, nanti gigi kamu berlubang. Nah sebenarnya apa aja sih Mbak penyebabnya? Sekali. Jadi penyebab utama gigi berlubang itu adalah makanan manis. Oke. Ya, karena kenapa makanan manis itu kan bentuknya karbohidrat ya. Kalau dipecah dia menjadi gula. Gula itu adalah yang pertama, itu dia makanan dari bakteri. Yang kedua, kalau misalnya gula itu diproses dalam mulut itu dia menjadi asam. Nah, asam ini akan mendemineralisasi gigi. Jadi, kalau misalnya demineralisasi itu artinya ada pelepasan dari ion fosfat dan kalsium. Terus itu nanti dia menjadi lunak gigi itu. Sehingga kalau udah lunak, ya terjadi karies seperti itu. Jadi mudah giginya berlubang ya, Mbak? Jadi intinya memang plak dari makanan yang manis dan bersifat asam. Oke, berarti Tribuners di rumah yang suka banget makanan manis mungkin hati-hati ya Mbak ya, jangan berlebihan juga mengkonsumsinya. Karena ternyata memang salah satu faktor penyebab gigi berlubang ini adalah makanan manis, plaknya yang masih sisa gitu ya di gigi, nggak bisa bersih dan akhirnya membuat gigi kita itu berlubang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Mbak, tapi pernah nih misalkan ada suatu kasus dia rajin sikat gigi nih Mbak, tapi kok masih aja ya kena gigi berlubang, itu kenapa sih Mbak biasanya? Itu tadi faktor dari host. Oke. Faktor dari host ini pertama dari anatomi giginya mungkin. Anatomi gigi ini kan setiap orang punya perbedaan. Salah satunya itu misalnya giginya berjejal. Gigi berjejal itu menyebabkan tadi yang saya bilang makanan jadi terjebak di situ lebih lama kan. Tadi kan ada faktor karies tadi, the time. Jadi terjebak lebih lama di antara sela-sela gigi, itu yang menyebabkan demineralisasi dari permukaan gigi yang terkena makanan tadi. Yang pertama itu. Terus tuh anatomi yang lainnya yang menyebabkan gigi berlubang itu biasanya kalau gigi kan di bagian kunyah itu ada lekukan. Iya, ada lekukan. Nah di orang-orang tertentu itu anatomisnya dia lebih dalam lekukannya. Jadi makanan lebih nyangkut di situ. Nah biasanya itu yang menyebabkan gigi berlubang itu awalnya hitam di garis itu. Karena dia anatomis lekukannya itu atau fisur kita sebutnya itu lebih dalam. Itu anatominya pertama. Walaupun udah sikat gigi, kenapa dia masih tetap berlubang? Kedua, mungkin cara sikat giginya belum benar. Oke. Emang cara sikat gigi yang benar itu seperti apa sih Mbak? Cara sikat gigi yang benar itu artinya semua sisa-sisa makanan dan kotoran itu bisa terlepaskan. Tapi kita biasanya sulit membersihkan bagian sela-sela gigi. Itulah kenapa kita membutuhkan flossing. Dengan dental floss. Benang gigi. Itu dengan dental floss, kemudian setelah itu sikat gigi. Sikat gigi itu cara yang baiknya itu dia mengeluarkan gitu kan. Jadi harusnya dari gusi ke gigi. Kita biasanya kan kanan kiri atau bolak-balik. Gini-gini terus cepet-cepet akhirnya kan luka. Kanan kiri atau bolak-balik biasanya. Jadi yang benar itu dari gusi ke gigi. Jadi bagian gusinya itu ikut disikat. Jadi sela-selanya itu kalau ada makanan dia keluar, terangkat. Gitu. Kalau misalnya kita bolak-balik itu biasanya makanannya justru terselip di sela-sela antara gusi dan gigi. Seperti itu. Kalau biasanya sih cara sikat giginya yang salah dan anatomi giginya tadi. Oke, jadi memang Tribuners yang udah rajin sikat gigi tapi masih aja kok gigi saya berlubang. Itu mungkin pertama karena masalah anatomi tadi, anatomi giginya, dan yang kedua juga memang karena cara sikat giginya yang masih salah kata dokter tadi. Makanya Tribuners di rumah kalau sikat gigi yang benar nih ya, mengikuti cara yang diajarkan oleh dokter gigi. Nah nih dokter, kalau boleh tahu sebenarnya dalam sehari itu tuh kita dianjurkan berapa kali sikat gigi sih dok? Ada ketentuannya nggak? Ini tadi berhubungan sama yang keempat tadi, time tadi. Jadi waktu menempelnya makanan di gigi. Jadi untuk menghindari itu kita harus sikat gigi setelah makan gitu. Jadi setelah makan kan kita masih ada jeda beberapa jam yang bersihnya tuh untuk makan selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu pastinya sebelum tidur, karena kita
ketika tidur itu kan waktunya kita tuh panjang sekali. Kalau misalnya kita tidak sikat gigi, otomatis makanan masih menempel, itu waktu yang panjang itu sangat rentan untuk terjadinya bolong gitu. Oke, jadi memang ada setelah makan kita kalau bisa. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, setelah makan itu berapa menit sih setelah makan kita harus sikat gigi, atau baru makan udah langsung boleh sikat gigi nih? Sebenarnya nggak boleh langsung disikat giginya, karena kita kalau makan itu mulut kita tuh mengeluarkan enzim-enzim untuk mencerna makanan kan. Dia salah satu organ pencernaan kan, mulut itu. Kemudian enzim-enzim itu biasanya sih bersifat asam karena dia untuk memecah makanan tadi. Ya, supaya ancur gitu ya Mbak. Nah, ketika asam di rongga mulut itu kan menyebabkan perlunakan di gigi. Perlunakan di gigi, kalau kita sikat nanti giginya jadi terabrasi. Gitu. Keropos ya Mbak ya, jadi mudah keropos ya. Jadi mudah keropos gitu. Jadinya sebaiknya dijeda setengah jam, 15 sampai setengah jam lah. Oke, jadi Tribuners kata dokternya kalau Tribuners habis makan jedanya 15 menit sampai 30 menit ya untuk melakukan sikat gigi. Nah dokter, kalau misalkan kita udah terlanjur kena gigi berlubang nih, apa yang harus kita lakukan pertama kali nih dok? Pertama kita harus aware sama lubang gigi ya. Lubang gigi itu banyak sekali yang tidak terasa. Iya, betul. Tidak terasa dan tidak terlihat. Karena struktur gigi, struktur tubuh secara keseluruhan yang paling keras itu kan email gigi. Email gigi itu untuk bolong itu perlu waktu yang sangat lama. Jadi tapi begitu dia sudah bolong seujung jarum sedikit aja, itu masuk ke dalam itu jaringan dentin itu lebih lunak. Jadi kalau misalnya udah situ dia biasanya ngegerowong di dalam. Biasanya orang nggak sadar itu udah ngegerowong. Tapi ketika makan keras langsung pecah. Nah itulah biasanya itu ke dokter gigi itu udah, dok saya tiba-tiba giginya langsung bolong gede. Oh tidak tiba-tiba gitu. Jadi itu udah prosesnya udah lama. Cuman kelihatannya masih utuh gitu. Pertama-tama yaitu aware. Salah satu contoh yang harus kita aware itu misalnya ada titik hitam di gigi atau garis hitam tadi yang saya bilang di bagian pengunyahan. Itu sebaiknya kalau sudah terlihat hitam ke dokter gigi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Gitu. Jadi kalau misalnya masih titik kecil atau garis hitam seperti itu dan ketika diperiksa belum terlalu dalam, itu biayanya nggak terlalu besar dibandingkan dengan kalau sudah terlanjur. Gitu. Nah kalau misalkan memang masih kata dokter tadi masih berlubangnya masih titik, penanganannya itu seperti apa dok? Apa ditambalkah? Apa cuman diberi obat dok? Apa gimana itu? Enggak, nanti dilihat sama dokter giginya, anatomis giginya itu masih bisa dilebar. Kan fisurnya itu kan ada di dalam ceruk gitu kan, menceruk kayak gitu. Nanti kalau misalnya hanya perlu dilebarkan agar lebih mudah dibersihkan, mungkin seperti itu penanganannya. Atau kalau misalnya setelah dikurangi hitam-hitamnya hilang lebih dalam lagi, itu bisa dengan fisur sealant namanya. Dia penutupan fisur yang dalam tadi. Atau kalau misalnya lebih dalam lagi ya penambalan. Gitu. Jadi kalau misalkan memang udah terlanjur lebih dalam lagi, otomatis harus ditambal ya dok. Betul. Tapi kalau misalkan ya dok, ada yang memang nggak aware, orangnya nggak aware sama gigi berlubang, jadi diabaikan saja, terus lama kelamaan gigi ini patah, keropos dan menyisahkan cuman di kayak bagian dasar gigi. Nah itu akarnya itu penanganannya seperti apa? Harus dicabut mau nggak mau ya dok? Dilihat dulu nanti dinilai sama dokternya masih bisa dilakukan perawatan atau langsung dicabut. Walaupun misalnya tinggal mangkuk seperti itu, kalau akarnya masih oke, terus itu hubungan antara dua akarnya masih bagus, masih banyak jaringannya, masih bisa dilakukan perawatan saluran akar, kemudian ditambal atau dibikin crown. Wah hati-hati banget ya Tribuners, jangan sampai ya gigi kita berlubang, karena memang ternyata kalau udah berlubang sedikit itu lebih gampang dia untuk untuk gedenya ya lubangnya. Dan lebih murah juga perawatannya. Iya, kalau kita aware dari awal tadi ya dok ya. Nah dok, kalau boleh tahu biasanya kan kalau orang sakit giginya berlubang itu sering merasakan nyeri gitu kan di bagian giginya. Itu biasanya kenapa sih dok? Nyeri itu disebabkan oleh apa nih dok? Karena gigi itu bukan kompak gitu loh. Di dalamnya itu ada seperti rongga. Akarnya itu seperti pipa kalau saya bilang, jadi di dalam itu berlubang. Nah rongga dan pipa di dalam gigi itu isinya adalah syaraf dan pembuluh darah. Nah pembuluh darah itu untuk menutrisi gigi itu. Kemudian syaraf itu untuk merasakan kalau kita makan dingin, makan panas itu lebih kerasa. Kalau misalnya kita lebih kerasa kan lebih enak makannya kan. Nah kalau misalnya gigi itu berlubang mendekati dengan saluran akar,
yang syaraf tadi, otomatis kalau misalnya dia kena panas, kena dingin sama aja kayak kulit. Jadi kalau terbuka kan dia kena panas, kena dingin itu pasti perih seperti itu. Cuman ya karena dia tertutup, kumannya nggak bisa keluar, ya jadinya nyeri gitu. Artinya itu sudah terjadi infeksi pada saluran akarnya. Jadi nah, kalau misalkan kita di dalam kondisi gigi berlubang dan merasakan nyeri, nah apa sih dok yang bisa kita lakukan? Soalnya dia dok ya, banyak mungkin Tribuners di rumah yang beredar, oh kumur-kumur pakai air hangat dan garam, dicampur garam. Apa betul itu dok? Apa ada solusi lain nih mungkin dok? Itu kalau kumur air garam itu saya rasa kurang tepat ya. Maksudnya garam memang benar sebagai antiinflamasi gitu kok, sedikit ya memiliki kandungan antiinflamasi. Tapi itu kan kalau kita kumur yang dalam kan nggak kena, sedangkan yang sakit kan yang dalamnya. Mungkin kalau gusinya yang sakit pas mau tumbuh gigi mungkin agak terasa nyaman. Cuman kalau misalnya sakit gigi karena gigi berlubang itu kadang ada yang bisa kalau misalnya lubangnya terbuka gitu ya. Soalnya garam juga kan punya efek antibakteri. Misalnya bakterinya agak berkurang sedikit ya agak berkurang sakitnya. Cuman ya tidak tepat sih penanganannya. Kurang tepat ya. Kalau misalnya sakit ya otomatis harus ke dokter gigi biar dilihat udah sampai mana lubangnya. Jadi penanganannya tepat seperti itu. Nah nih dok, biasanya kan kalau gigi berlubang sakit terus yang memang sisa akar yang mau nggak mau giginya harus dicabut nih. Apakah ketika kita masih merasakan sakit itu nggak apa-apa nih dok dicabut? Apa itu beresiko dok? Apa nunggu sampai reda dulu sakit nyerinya gitu? Itu tergantung sakitnya dari mana ya. Kalau misalnya sakitnya dari, saya bilang dari syaraf di dalam syaraf di dalam giginya, kalau mau dicabut ya bisa jadi bisa. Tapi kalau misalnya sakitnya karena nanah, biasanya kalau misalnya udah infeksi tuh syarafnya sudah mati, bakterinya mengisi saluran akar itu karena udah nggak ada. Jadi bisa sampai nanahan dok itu? Bisa sampai nanahan, itu namanya abses namanya. Itu nyeri sekali memang. Itu kalau itu harus disembuhkan dulu, karena kalau pencabutan gigi itu kan menggunakan anestesi. Jadi anestesi itu kalau misalnya kena jaringan yang infeksi ini cenderung pH-nya basah kan. Jadi kalau misalnya kena anestesinya jadi normal gitu. Jadi apa ya? Nggak berjalan. Ujung-ujungnya tetap kerasa kalau sakit. Itu kenapa kalau misalnya mau cabut gigi nih dok, tapi dia berbohong. Udah nggak sakit, katanya gitu kan. Pas di anestesi, aduh sakit, pas dicabut nyalahin dokternya. Padahal kan tidak jujur dari pasiennya masih sakit. Jadi anestesinya tidak berjalan dengan baik. Nih dok, apa namanya kan tadi kalau kita sakit gigi berlubang, akhirnya kita merasakan nyeri juga, dan kadang nyeri ini bisa sampai merembet ke kepala dok. Ada yang cerita gitu kan, apalagi terutama di kalangan lansia atau orang yang udah orang tua gitu kan, katanya sakit kepala, ngedengar suara bising aja kan jadi kesel karena nahan rasa sakit. Nah itu biasanya dampaknya kalau gigi berlubang sampai seperti itu tuh bahaya nggak sih dok sebenarnya? Kalau nyeri ya yang dirasakan oleh pasiennya ya, maksudnya tidak nyaman. Cuman sebatas itu sih maksudnya efek dari nyerinya. Cuman yang lebih dikhawatirkan adalah bakterinya. Bakteri di dalam giginya kalau misalnya berlubang tidak diapa-apain, ya bakteri tetap di situ kan. Sedangkan di bawah gigi itu berhubungan dengan saluran darah, peredaran darah seluruh tubuh gitu kan. Dan ujung dari peredaran darah di tubuh itu kan di jantung. Jadi bisa saja bakterinya terakumulasi di jantung gitu. Itu sangat berbahaya sekali gitu. Terus kemudian bakteri itu bisa menyebabkan sepsis tubuh juga bisa gitu. Kemudian absesnya jadi kemana-mana nanahnya gitu. Lebih dikhawatirkan ke bakterinya sih. Kalau misalnya nyeri ya pasti nyeri sekali gitu. Jadi gigi berlubang ini kalau misalkan memang bakterinya udah banyak banget, bisa menyebabkan penyakit yang lainnya ya dok ya, komplikasi bisa dikatakan seperti itu ya dok. Wah, jadi Tribuners di rumah yang memang udah aware atau udah tahu nih kalau giginya berlubang, lekas ke dokter gigi ya untuk diperiksakan kira-kira harus seperti apa, apakah harus dicabut ataukah ditambal atau ada penanganan lainnya nih Tribuners. Nih dok, tadi kan sudah dijelaskan kan gimana cara kita ngatasin nyerinya, terus juga kita dikasih tahu nih efek jangka panjangnya kalau gigi kita berlubang. Sebenarnya dok, bagaimana sih cara merawat gigi yang baik dan benar dok? Cara merawat gigi yang baik dan benar, yang pertama kita merawat tubuh dulu dengan baik dan benar, dengan cara asupan nutrisi yang baik gitu. Pokoknya disehatin tubuhnya dulu, otomatis semua baik ya. Air ludahnya jadi baik, terus tuh banyak minum juga itu penting banget karena
saliva atau air ludah ini juga berperan penting dalam proses karies gigi gitu, gigi berlubang ini gitu. Jadi kalau misalnya kita kurang salivanya, misalnya pada pasien-pasien tertentu yang menyebabkan air ludahnya jadi kering, biasanya sih giginya lebih mudah berlubang. Itu dari yang pertama ya. Maksudnya kita menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, kalau misalnya giginya ada masalah, misalnya giginya berantakan, semata-mata bukan karena estetik untuk merapikan gigi. Jadi kalau gigi berantakan otomatis kita lebih sulit membersihkan. Kalau misalnya gigi sudah rapi, otomatis pembersihan gigi berjalan dengan baik dan kariesnya otomatis tidak terjadi. Iya, okay. Kemudian yang ketiga ya dengan perawatan harian, yaitu sikat gigi dan flossing gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir, ke dokter gigi tentu saja 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya, dok, ya? Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri tetap aja ya untuk mengeceknya. Oke dok, tadi kan udah sempet nanya nih, tapi ada yang membuat Mutiara penasaran lagi nih dok. Biasanya kan kalau misalkan kita gigi berlubang, itu akan menimbulkan bau mulut katanya sih dok. Nah itu sebenarnya bau itu disebabkan oleh apa sih dok, kalau boleh tahu? Bau mulut itu sebenarnya banyak faktor ya. Pertama karang gigi. Karang gigi itu ya memang bikin bau mulut. Yang kedua memang gigi berlubang otomatis bau mulut karena produk bakteri itu ada gasnya itu ya namanya gas gangren, itu ya bau memang. Terus yang ketiga biasanya yang tidak disadari itu bau mulut itu karena pencernaan. Ya dari tiga itu sih biasanya bau mulut. Gigi berlubang, karang gigi, dan biasanya karena pencernaannya tadi nggak lancar gitu ya dok ya. Wah luar biasa sekali. Jadi memang Tribuners di rumah, bahaya sekali nih kalau misalkan kita udah tahu gigi berlubang tapi diabaikan saja gitu ya dok ya. Sebenarnya hal yang pertama harus kita lakukan adalah langsung aja datang ke dokter gigi untuk dicek dan penanganan lebih lanjut nih Tribuners. Wah luar biasa sekali. Nih dokter, mungkin ada pesan dan kesan untuk Tribuners di rumah, bagaimana sih cara merawat gigi supaya giginya nggak berlubang nih, kasih sarannya dokter untuk Tribuners di rumah. Iya, jadi dirangkum seperti yang tadi saya bilang, yang pertama menjaga kesehatan gigi, yang kedua giginya dirapikan kalau misalnya ada berjejal atau tidak rapi. Kemudian yang ketiga perawatan harian, dan yang keempat pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke. Dok, kalau boleh tahu lagi nih dok, sebenarnya bakteri apa sih dok yang menyebabkan gigi berlubang dok? Banyak macamnya kah? Apa ada satu nama bakteri yang memang itu udah sering terjadi gitu? Kalau misalnya di rongga mulut ini banyak sekali bakterinya kan, tapi yang paling utama sih Streptococcus mutan itu. Nah dia itu bakterinya itu suka sekali dengan asam dan menghasilkan asam juga gitu. Jadi kalau misalnya kita suka makan manis kan menjadi asam, bakterinya berkembang biak, dan selain itu dia juga menghasilkan asam yang merusak gigi juga gitu. Wah, Tribuners di rumah, akhirnya nih kita mendapatkan banyak sekali ilmu ya dari Dokter Amal ini tentang gimana sih cara merawat kesehatan gigi, gimana sih cara mengatasi gigi berlubang, dan juga mencegah terjadinya gigi berlubang. Jadi sebenarnya gigi berlubang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Amal, itu terjadi di segala usia, mulai dari anak-anak bahkan sampai kita meninggal selama gigi itu masih ada gigi itu masih ada, selama hostnya masih ada. Oke, selama hostnya masih ada. Jadi memang penting sekali untuk melakukan perawatan gigi harian. Contohnya adalah dengan menyikat gigi setelah makan 15-30 menit setelahnya, sebelum tidur, dan juga tadi jangan lupa untuk periksakan ke dokter gigi untuk 6 bulan sekali ya dok ya. Betul, 6 bulan sekali. Oke Tribuners, mungkin itu saja perbincangan Mutiara dan juga Dokter Amal terkait dengan tema gigi berlubang dan juga dampak panjangnya ini Tribuners. Harapannya Tribuners di rumah bisa menjaga kesehatan giginya, karena gigi itu merupakan salah satu hal yang penting di mana kita bisa makan itu karena ada gigi ya dok ya. Tapi kalau gigi kita udah berlubang, kita merasakan nyeri, sakit, ternyata emang akan menyebabkan dampak yang panjang, yaitu akan terjadi komplikasi ya dok. Oke Tribuners, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga Tribuners di rumah obrolan kami di sini bisa menambah wawasan Tribuners di rumah. Dan Mutiara mohon pamit undur diri, dan dokter terima kasih banyak atas waktunya ya dok ya. Semoga di lain waktu kita berjumpa ya dok ya. Baik Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung Bincang Kesehatan bersama dengan Mutiara. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya. Bye bye.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Dua pemuda di Bandar Lampung jadi korban begal, pelaku bawa mobil dan senjata tajam. Dua pemuda di Bandar Lampung menjadi korban begal saat sedang mencari makan di Simpang 3 Jalan MS Batubara, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Minggu 20 November 2022 sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Bahkan kedua pemuda tersebut sempat dikejar pelaku dan nyaris dibacok menggunakan senjata tajam. Korban Jopi saat ditemui di rumahnya pada Kamis 24 November 2022 mengatakan, saat itu ia bersama dengan sepupunya Bobi sedang mencari ketoprak dengan mengendarai motor Honda Beat berwarna biru silver dengan nomor polisi BE2195 AFY. Menurutnya sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, keduanya ingin membeli ketoprak di dekat Begadang Resto. Sayangnya, sampai di lokasi warung ketopraknya tutup sehingga keduanya pergi ke arah Pasar Kangkung untuk mencari makan. Namun setibanya di jembatan di depan Begadang Resto, ada mobil Sigra berwarna putih dan dua motor mangkal. Tiba-tiba saja keduanya dihalangi dua motor dan mobil itu, lalu mobil tersebut menabrak motor korban tanpa sebab. Setelah itu, dua pelaku yang membawa motor langsung turun dan mengejar korban dengan senjata tajam sampai ke gang perumahan. Korban pun terus berlari sambil berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Beruntung korban selamat dan tidak terluka sama sekali, namun sayangnya motor Honda Beat berhasil dibawa pelaku. Jopi mengaku tidak kenal dengan para pelaku dan tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Ia menduga pelaku sudah menunggu mangsa dan kebetulan keduanya lewat sehingga langsung ditabrak. Jopi menjelaskan ciri-ciri para pelaku diperkirakan masih remaja dan berjumlah lebih dari 5 orang. Menurutnya di motor ada 4 pelaku dan untuk di mobil tidak jelas, hanya terlihat supirnya saja. Korban pun sudah melaporkan peristiwa itu ke Polsek Teluk Betung Utara. Sementara itu, Kapolsek Teluk Betung Utara Kompol Trisnadi Putra membenarkan telah menerima laporan tersebut dan saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan. Berita selanjutnya, PT Pos Indonesia Bandar Lampung minta penerima segera ambil dana BSU senilai Rp600.000. PT Pos Bandar Lampung mengharapkan penerima bantuan subsidi upah segera mengambil haknya sebesar Rp600.000 per orang. EGM Kantor Pos Bandar Lampung Risdayanti pada Kamis 24 November 2022 mengatakan, penerima bisa mencairkan dananya dengan langsung datang ke kantor pos. Sebab pihaknya akan sangat menyayangkan bila dana bantuan yang sudah dialokasikan namun tidak tersalurkan pada yang berhak. Karena apabila tidak diambil, dana tersebut akan dikembalikan kepada negara. Ia pun meminta penerima BSU untuk datang hingga akhir November 2022 dan ia berharap bisa diperpanjang sampai akhir tahun.
Risdayanti mengatakan penerima BSU yang sudah mencairkan dananya saat ini di Bandar Lampung sudah mencapai 80,90% atau sebanyak 55.441 orang. Adapun total penerima BSU di Bandar Lampung adalah 68.527 orang yang berasal dari 7.106 perusahaan. Sehingga penerima BSU yang belum mengambil dana itu ada sekitar 13.086 orang atau sekitar 19% lagi. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pembayaran BSU kepada pekerja sejak 2 November kemarin. Ia menduga peserta BSU belum mengambil haknya dikarenakan tidak tahu. Selain itu juga ada yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Risdayanti pun menganjurkan penerima BSU untuk mengecek melalui website https://bsu.bpjs-ketenagakerjaan.go.id atau ke bsu.kemenaker.go.id. Ia juga mengatakan penerima bisa melihat di aplikasi Postpay atau aplikasi ada simbol I dengan logo Kemenaker. PT Pos Indonesia Bandar Lampung membuka kesempatan kepada penerima untuk mengambil dana tersebut. Adapun syarat untuk pengambilan BSU adalah dengan membawa fotokopi identitas diri berupa KTP, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan peserta harus mendownload aplikasi Postpay kemudian difoto sebagai dokumentasi. Risdayanti mengatakan metode pembayaran dengan dua cara, yaitu pembayaran di kantor pos dan di lokasi perusahaan. Berita selanjutnya, Polres Pesawaran ungkap kasus asusila terhadap anak bermodus ilmu pelet sudah 10 kali beraksi. Polres Pesawaran melakukan ungkap kasus terkait kasus ruda paksa yang dilakukan seorang petani dengan modus ilmu pelet pada Rabu 23 November 2022. HRT yang berprofesi sebagai petani berhasil ditangkap Satreskrim Unit 4 PPA Polres Pesawaran atas perbuatannya yang melakukan tindak asusila terhadap siswi SMA lebih dari 10 kali dalam waktu 1 tahun. Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo menerangkan, perbuatan yang dilakukan pelaku kepada korban AWS terjadi secara berulang kali. Perbuatannya dilakukan di rumah nenek korban karena pelaku maupun korban sudah saling mengenal. Sebab pelaku HRT juga merupakan pelatih silat di lingkungan rumah pelaku maupun korban di Kecamatan Margapunduh, Pesawaran. Dan korban adalah murid perguruan silat yang pelaku latih. Kemudian Pratomo menjelaskan modus pelaku menggunakan tipu muslihat untuk memperdaya korban. Pelaku menakut-nakuti korban dengan dalih terkena ilmu hitam atau pelet. Akibat kepolosan dan keluguan serta ketakutan korban, akhirnya ia menuruti permintaan pelaku. Pada saat melakukan aksinya, pelaku melakukan ritual penghilangan ilmu pelet. Pelaku mempersiapkan pasir kasar, lilin, dupa aromaterapi, pasir halus, parfum, dan tanah. Lalu pada Kamis 30 September 2021 lalu, pelaku melakukan perbuatan asusila di rumah nenek korban dengan dalih pengobatan. Karena perbuatan dilakukan pelaku terhadap korban secara terus-menerus, ibu korban curiga terhadap gelagat aneh korban. Sang ibu lalu mendesak anaknya bercerita apa yang terjadi. Akibat desakan sang ibu, akhirnya korban berani menceritakan apa yang terjadi. Lalu ibu korban melaporkan ke Mapolres Pesawaran, sehingga atas laporan itu Satreskrim Polres Pesawaran akhirnya meringkus pelaku HRT tanpa perlawanan. Berita selanjutnya, gelar Festival Sungai Mesuji 2022, Pemkab gelar lomba perahu dayung dan perahu hias. Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Mesuji mengadakan lomba perahu dayung. Perlombaan diselenggarakan dalam gelaran Festival Sungai Mesuji pada Rabu 23 November 2022 di Dermaga Wiralaga.
Kepala Dispropar Mesuji, Ronald Nasution mengatakan lomba perahu dayung adalah salah satu tradisi masyarakat Mesuji. Ronald pada Kamis 24 November 2022 mengatakan lomba perahu dayung digelar setiap tahunnya. Lomba ini juga menjadi salah satu acara dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Mesuji yang ke-14. Ia menilai lomba perahu dayung menjadi upaya dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mempromosikan pariwisata yang dimiliki Mesuji, sehingga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun asing. Ronald menyebut dalam festival Sungai Mesuji selain lomba perahu dayung, ada juga lomba perahu hias. Dua lomba tersebut menjadi ciri khas dalam merayakan hari ulang tahun Kabupaten Mesuji setiap tahunnya. Ronald menyebut untuk juara 1 lomba perahu dayung diraih putra Mesuji Jody dengan hadiah 5 juta rupiah. Lalu untuk juara 2 banteng muda Bob Nasution mendapatkan hadiah 3,5 juta rupiah. Dan untuk juara 3 Desa Pajar Indah Kecamatan Pancajaya dengan hadiah 3 juta rupiah. Sedangkan lomba perahu hias juara 1 akan mendapatkan hadiah 8,5 juta rupiah, juara 2 mendapatkan 6,375 juta rupiah, dan juara 3 mendapatkan 4,250 juta rupiah. Berita selanjutnya. Ratusan mahasiswa dari PMM Kemendikbudristek kunjungi Tribun Lampung. Universitas Teknokrat Indonesia bersama dengan ratusan mahasiswa dari program Mahasiswa Merdeka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi atau PMM Kemendikbudristek belajar ilmu jurnalistik di kantor Tribun Lampung pada Kamis 24 November 2022. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Sastra Ilmu Pendidikan Teknokrat, M. Fitratullah mengatakan, ratusan mahasiswa tersebut berasal dari 11 provinsi se-Indonesia. Menurut Fitratullah, total mahasiswa dari program PMM yang datang ke Lampung sebanyak 103 mahasiswa dari 59 kampus seluruh Indonesia. Ia mengatakan Universitas Teknokrat sendiri dalam program PMM mengirimkan 30 mahasiswa untuk belajar ilmu jurnalistik kepada manajemen Tribun Lampung. Dirinya berharap para mahasiswa bisa mendapatkan informasi mengenai media massa di Provinsi Lampung, terutama tentang Tribun Lampung. Ia juga mengatakan PMM Kemendikbud merupakan program berkelanjutan dan bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbudristek. Fitratullah menjelaskan, Kemendikbudristek ingin mahasiswa bisa mengembangkan pengetahuan dan pengamalan. Sebab PMM MBKM bertujuan untuk pengembangan diri dan pengembangan karakter bagi generasi emas 2045 mendatang. Sementara itu, Alen Tiara Rahmadiana dari Universitas Teknokrat Indonesia mengatakan, pemaparan dari manajemen Tribun Lampung sangatlah jelas dan mudah dipahami tentang dunia jurnalistik hingga manajemen Tribun Lampung. Ia mengatakan dengan kunjungan ini akan dapat menambah wawasannya tentang jurnalistik. Berita selanjutnya. Promo diskon 3% pembelian perhiasan tertentu di Galeri 24. Galeri 24 selalu memiliki beragam promo menarik untuk pelanggannya. Marketing Regional Galeri 24 Lampung, Prawira Diharja mengatakan, promo ini diantaranya berlaku hingga tanggal 30 November 2022. Adapun promonya adalah diskon 3% untuk pembelian perhiasan tertentu dan berlian. Lalu diskon 0,5% untuk pembelian logam mulia Galeri 24 dan diskon 1% untuk pembelian souvenir Nusantara. Untuk souvenir Nusantara di Galeri 24 terbuat dari emas. Bentuk souvenir Nusantara beragam seperti Prambanan, Barong Bali, Rumah Gadang, dan sebagainya. Menurut Prawira pada Kamis 24 November 2022, souvenir Nusantara sangatlah cocok dijadikan pajangan di rumah atau buah tangan untuk kerabat.
Selain itu, Galeri 24 juga memiliki promo lain yang berlaku mulai tanggal 1 November hingga 31 Desember 2022 mendatang. Promo ini adalah gratis mini baby 0,05 gram untuk yang membeli produk custom minimal 2 juta rupiah. Produk custom adalah perhiasan atau logam mulia yang dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan. Menurutnya sampai saat ini cukup banyak yang memesan produk custom untuk berbagai keperluan seperti kenang-kenangan, mahar pernikahan, lamaran, dan sebagainya. Produk custom yang sedang menjadi tren saat ini adalah logam mulia yang ada gambar siluet wajah. Jangan khawatir karena produk custom bisa dijual kembali sama seperti logam mulia dan perhiasan lainnya. Prawira menjelaskan harga jual kembali perhiasan maupun logam mulia di Galeri 24 kompetitif. Inilah yang menjadi keunggulan Galeri 24 dan keunggulan lainnya. Harga perhiasan dan logam mulia di Galeri 24 seluruh Indonesia sama dan keaslian emas pun terjamin. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.